Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nila Arisanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN 2 Sendang Coyok, Kabupaten Rembang. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan murid yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Willy sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti kegiatan pembiasaan pagi di sekolah dan sering tertinggal pelajaran. Mas Willy, apa kabar? Baik. Coba Mas Willy, inilah ingin bertanya. Mas Willy tahu tidak dipanggil Bunila di sini? Nggak tahu. Bunila ingin tahu. Bunila tadi dapat informasi dari guru piket, katanya Mas Willy terlambat pagi. Iya. Nah, menurut ingatannya Mas Willy terlambat sudah berapa kali? Ya, Mas Willy kan sudah sering terlambat kan? Nah, itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Nah, Willy datang terlambat itu emang manusiawi. Tapi Ibu juga pernah melakukan itu, Will. Tapi Bu Mila berusaha menyadari dan memperbaiki kesalahan. Sering datang terlambat itu karena apa? Coba Bu Mila pengen tahu alasannya. Saya nonton TV, terkadang nonton YouTube di rumah sama kakak sampai malam. Nah, nonton TV, nonton YouTube sampai malam. Mas Willy punya HP? Punya. Punya. Tapi Ibu tahu tidak kamu kalau kamu nonton TV sampai malam? Tahu. Tahu. Nah, tahunya sampai jam berapa? Jam 9 saja toh? Nah, sekarang, kamu bangun kesiangan itu karena akibat nonton TV atau YouTube yang terlalu lama. Nah, coba kesepakatan apa yang kamu langgar? Kesepakatan apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, Bu. Ya, kedisiplinan. Nah, menurut kamu keyakinan yang sudah kamu langgar itu adalah kedisiplinan. Nah, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak, Mas? Penting, Bu. Nah, kalau disiplin itu penting, lalu apa yang harus kamu lakukan seharusnya? Ya, Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya tidak akan mengulanginya. Nah, berarti kamu kalau tidak akan mengulanginya, Mas Willy, kamu harus bagaimana? Harus bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Saya akan lebih awal dan tidak nonton TV atau YouTube larut malam, Bu. Nah, kalau tidak nonton TV larut malam, berarti sampai jam berapa nanti kamu kalau nonton TV? Kamu belajarnya jam berapa sampai jam berapa? Coba. Habis maghrib sampai jam berapa? 7. Sampai jam 7. Setelah jam 7 baru nonton TV. Nonton TV atau itu sampai jam berapa? Sampai jam 9. Jam 9 itu harus sudah tidur. Supaya apa? Supaya Mas Willy bangunnya tidak kesiangan. Nah, berarti Mas Willy sudah tahu kesalahannya, besok dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah tidak mengulanginya lagi,
Mas Willy berarti sudah nanti tidak akan melanggar kesepakatan kelas lagi ya. Ya, berarti Mas Willy berjanji akan memperbaiki apa? Disiplin waktu. Harus bisa mengontrol waktu. Itu ya. Tahu ya? Berarti di mana nanti Mas Bunila akan mengkomunikasikan dengan Ibu Mas Willy di rumah supaya memantau Mas Willy tidak bangun kesiangan lagi dan tiap malam tidak tidur larut malam. Itu ya Mas Willy. Terima kasih ya. Nah, semangat belajar terus ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Julio Santoso. Saya kelas 4. Terima kasih Bu Nila. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Nila. Kasus 2. Devi merasa kesal dan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga dia marah dan merobek buku temannya karena tidak dapat menahan emosinya. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Bu. Nah, Mbak Devi apa kabar? Baik. Baik, Mbak Devi tahu tidak dipanggil Bunila ke sini? Tidak tahu. Mbak Devi, tadi Bunila dengar dari teman-temanmu tadi katanya habis bertengkar sama Mas Dian ya? Iya Bu, Dian bikin kesal saya Bu. Kenapa? Habisnya Bu, Dian selalu menyontek jawaban saya. Tidak hanya waktu ulangan saja Bu, tapi juga waktu ada PR atau tugas lainnya. Dian diam-diam mengambil buku saya Bu di tas. Kalau ada PR, lalu menyontek jawaban PR saya Bu. Oh begitu ya. Ibu paham Mbak Devi. Kalau kita Ibu Nila di posisi Devi pasti Ibu Nila juga akan marah. Nah sekarang lalu apa yang akan kamu lakukan? Tadi apa yang kamu lakukan kepada Dian Mbak Devi? Saya marah-marah Bu ke Dian, tapi Dian malah balik marah ke saya dan menghina saya Bu. Saya dibilang pelit dan sok pinter Bu. Oh jadi kamu emosi karena itu sehingga buku Dian kamu robek. Iyalah Bu, Dian yang memulainya Bu. Sudah tahu dia yang salah. Malah dia maki-maki saya Bu. Sudah tahu PR itu dikerjakan di rumah. Dia diam-diam mengambil buku PR saya di tas, lalu dicontek. Saya sudah susah payah mengerjakan PR. Dia kok enak tinggal nyontek. Nilainya kan sama dengan saya Bu. Ya wajarlah Mbak Devi. Kalau kamu marah, kalau Bunila di posisi Mbak Devi, Bunila pasti juga akan marah. Nah sekarang coba kamu pikirkan, apakah perbuatanmu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Nah menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Kalau menurut kamu menghormati teman itu penting, berarti kamu harus bagaimana Mbak Devi? Saya harus menahan amarah saya dan harus lebih bersabar Bu. Nah, betul sekali. Apakah perbuatanmu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Nah, menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Kalau menurut kamu menghormati teman itu penting, berarti kamu harus bagaimana Mbak Devi? Saya harus menahan amarah saya dan harus lebih bersabar Bu. Nah, betul sekali. Terus? Kalau ada teman yang menyontek, saya harus lapor ke guru. Nah, itu betul. Berarti kalau kamu ada teman yang nyontek, Mbak Devi harus bisa mengendalikan emosinya, nggih? Harus lebih bersabar lagi.
harus mengambil tindakan sendiri? Tidak. Nah, harus melaporkan kepada Bapak Ibu guru, nanti biar Bapak Ibu guru yang menangani. Jadi Mbak Devi tidak melukai temannya. Kalau Mbak Devi melukai temannya, nanti kalau terjadi sesuatu, misal kok sampai terluka, Mbak Devi akan salah tidak? Salah. Iya, Mbak Devi harus lebih bersabar dan harus menahan emosi. Oke? Mbak Devi lebih semangat belajar lagi. Oke? Setiap ada suatu kesalahan, tidak boleh ambil tindakan sendiri. Oke, terima kasih Mbak Devi. Mas Bu harap Mbak Devi harus lebih bersabar lagi dalam menghadapi teman. Itu ya. Terima kasih Mbak Devi. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Devi Kristiana Desti. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi Bu Nila untuk dapat mengendalikan diri, terutama amarah saya dalam menghadapi teman saya yang suka menyontek jawaban saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghargai teman-teman saya. Terima kasih Bu Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.